Siang hari ini kita sampai kepada minggu yang ketiga dari seri kita tentang discipleship yang berjudul Simple. Ya, simple itu bahasa Indonesianya sederhana, saudara. Ya, hari ini kita akan bicara tentang kehidupan di dalam jemaat. Sebelum kita memulai untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup di dalam jemaat, saya ingin mengulang apa yang saya bagikan di minggu yang pertama sebagai dasar dari seri kita pada hari ini. Saya katakan jikalau kelompok nelayan dapat dimuridkan oleh anak tukang kayu, maka pemuritan harus sederhana. Kalau sekelompok nelayan dapat dimuridkan oleh anak tukang kayu, maka pemuritan itu harus sederhana. Kalau saudara bertemu dengan sekelompok nelayan hari ini saja, di zaman yang jauh lebih modern, di kota ini saudara ajak mereka, kemudian saudara masukkan mereka ke perguruan tinggi yang bagus di kota ini, maka mereka tidak akan sanggup untuk belajar. Karena pelajaran di perguruan tinggi itu tidak sederhana. Itu rumit. Kekristenan tidak seperti itu, saudara. Kekristenan tidak rumit. Kekristenan itu sederhana. Pemuritan itu sederhana. Minggu yang pertama kita belajar bahwa pemuritan itu as simple as bagaimana setiap kita belajar untuk ikut Yesus. Nah, saudara, saya perlu menekankan bahwa mengikuti Yesus itu bukan sekedar kehidupan yang menteladani seseorang. Apa yang saya maksudkan bukan sekedar kehidupan yang menteladani kehidupan seseorang. Kalau saudara hanya perlu teladan, maka Yesus gak perlu mati di atas kayu salib. Saudara, ada banyak orang yang saudara pengen untuk teladani, tapi siapa yang tahu bahwa menteladani kehidupan seseorang itu gak gampang, saudara. Saudara bisa terinspirasi oleh kehidupan seorang yang luar biasa, saudara bisa belajar dari hidupnya, tapi saudara tidak bisa hidup seperti dia. Ada amin, saudara? Kehidupan mengikuti Yesus dimulai daripada Yesus yang hidup di dalam saudara. Alkitab mengatakan Kristus di dalam engkau itu pengharapan akan kemuliaan. Bukan sekedar kemauanmu mengikuti Yesus adalah pengharapan akan kemuliaan. Tapi Kristus yang hidup di dalam engkau. Itu sebabnya kehidupan kita mengikuti Yesus dimulai dengan kehidupan Yesus di dalam kita. Ya? Oke. Kembali kepada pemuritan. Pemuritan itu sederhana karena pemuritan bisa ditangkap oleh sekelompok orang-orang yang tidak berpendidikan. Tetapi sederhana tidak berarti mudah. Nah, saudara, karena ada harga yang kita bayar. Ada orang mengatakan begini, semua harga sudah dibayar oleh Yesus. Yes. Tapi Tuhan Yesus juga berbicara tentang harga yang saudara dan saya bayar. Ini bukan harga yang kita bayar supaya kita diselamatkan. Sudah selesai, itu sudah selesai, saudara. Tapi pada waktu saudara mau mengikut Yesus, ada hal tertentu yang saudara perlu untuk tinggalkan. Saudara, siapa yang tahu bahwa di dalam pernikahan saudara ada harga yang saudara bayar? Dasarnya kasih, saudara mengasihi, tapi siapa yang tahu pernikahan itu mahal? Ya, yang di belah sana langsung, Silvanus langsung ngangkat tangan, pernikahan itu mahal, ya mahal, saudara. Ya, kalau dulu saudara bisa makan sarimi tiap minggu, saudara menikah, saudara tidak makan sarimi tiap hari, benar nggak, saudara? Ada sesuatu yang berubah, ya. Saudara mengasihi pasangan saudara tidak membuat pernikahan saudara jadi murah. Membuat saudara melakukannya dengan tidak berat. Tetap mahal, saudara. Siapa yang setelah menikah nonton kemudian harga karcisnya dipotong setengah harga? Nggak ada, saudara. Oke? Bahkan mungkin dulu saudara nonton biasa, sekarang karena saudara mengasihi istri, diajak nonton premier. Harga naik, nggak turun, saudara. Oke? Ya, itu yang saya maksudkan bahwa mengikut Yesus tidak murah. Oke? Kalau saudara mengasihi seseorang, itu nggak murahan. Oke? Saudara membayar bukan untuk dapat kasihnya, karena saudara sudah dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara rela untuk berikan yang terbaik. Dan itu bukan murahan. Mengikut Yesus sama, saudara. Ya,
Jadi kalau dikatakan apakah mengikut Yesus cuma-cuma, apa yang Tuhan Yesus sediakan buat saudara cuma-cuma. Tapi ada harga yang saudara bayar pada waktu saudara mau serius ngikut Yesus. Oke? Jadi pemuritan itu sederhana tapi tidak mudah. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana bagian daripada pemuritan di mana kita hidup di dalam satu jemaat. Kita hidup di dalam satu jemaat. Dan kita melihat pola yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Di kitab Lukas pasal yang ke-6, kita membaca dari ayat 13 sampai ayat ke-16, 12 murid Tuhan Yesus. Saya sedikit belajar dari para sejarawan Alkitab, dan mereka mengatakan bahwa murid-murid Yesus ini dari latar belakang yang cukup menarik. Kita akan baca saudara. Dikatakan ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang. Perhatikan baik-baik, Yesus memilih murid. Bukan murid-murid memilih teman-teman sama-sama. Saudara, ini konteksnya tidak seperti ini saudara. Saudara tidak bertemu dengan beberapa orang, cocok, terus kemudian saudara datang sama Yesus. Yesus tolong muridkan kami. Tidak seperti itu. Oke? Ia memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberikan nama Petrus dan Andreas, saudara Simon. 2 murid pertama ini bersaudara. Kemudian Yakobus dan Yohanes, ini anak Zebedeus. 4 orang pertama ini nelayan saudara. Oke? Mereka saling sudah kenal, teman lama. Kemudian mulai Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Zelot. Ini aktivis saudara. Ini kalau sekarang orang ini agak ekstremis. Ini aktivis politik, ini bisa kalau di pemerintahan sekarang ini tidak aman ini punya murid kayak begini. Oke? Simon orang Zelot. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saya membaca dikatakan bahwa Yudas ini dari antara Yudas Iskariot dari antara ke-12 murid Yesus adalah yang paling tinggi pendidikannya. Dianggap ini adalah orang kota satu-satunya orang Yudea. Oke? Nah, saudara bayangkan saudara bayangkan. Percakapan yang bisa terjadi di antara murid Yesus mengetahui komposisi dream team-nya Tuhan Yesus. Ini kan dream team-nya Tuhan Yesus ini. Pada waktu Matius ditambahkan pemungut cukai. Saudara bisa bayangkan yang lain. Protesnya gimana? Simon yang sering kali bicara duluan, mungkin ngomong sama Tuhan Yesus, enggak salah kamu pilih. Kalaupun kita bodoh, paling tidak kita punya pekerjaan yang halal. Kita ini nelayan, kita tangkap ikan. Ini orang enggak benar hidupnya. Saudara bayangin Tuhan Yesus menambahkan aktivis untuk masuk dalam kelompok 12. Termasuk Tuhan Yesus tambahkan Yudas untuk ada di dalamnya. Sebagian yang berpendidikan berpikir, kenapa ya Tuhan ini kok milih yang bodoh-bodoh ini gitu loh. Saudara perlu mengerti ini nelayan 2000 tahun yang lalu saudara. Tetapi cara Tuhan Yesus memulai pemuritannya, dia enggak mulai dengan 1 orang, dia enggak mulai dengan 2 orang, dia mulai dengan 12 orang. Ada orang yang mengatakan begini, Pak masalahnya di gereja, saya enggak ada masalah dengan Yesus. Yang saya masalah dengan yang duduk di sebelah saya ini. Itu yang saya bermasalah. Dengan Yesus saya enggak ada masalah. Saya bermasalah dengan orang yang ini. Kalau saudara bisa bermasalah, saudara bayangkan Yesus, 12 murid Yesus ini bisa bermasalah satu dengan yang lain. Saudara. Dengan komposisi yang begitu beragam, latar belakang cara pikir yang begitu beragam, dan punya kelemahan masing-masing. Simon Petrus mengatakan apa enaknya kumpul sama Thomas. Setiap kali diajak live group ragu-ragu datang apa enggak. Penuh dengan keraguan-raguan. Ya.
Yang lain mengatakan kalau kamu selalu ngomong datang Simon, tapi kenyataannya tidak datang. Karena Simon Petrus kan ngomong duluan baru mikir kan. Saudara, setiap murid Yesus ini punya kelemahan. Dan yang milih Yesus. Yesus memanggil murid-muridnya dari latar belakang yang berbeda untuk berjalan bersama-sama dengan dia. Saudara, saya lahir baru bukan di dalam jemaat ini. Tapi Tuhan punya rencana, Tuhan membawa saya lewat segala hal, bahkan lewat keputusan saya. Tuhan bawa saya akhirnya berada di dalam keluarga rohani ini. Kebenarannya adalah Dia memilih saya untuk hidup bersama-sama di dalam jemaat ini. Saudara bisa bilang saya datang karena saya suka pujiannya. Ada yang mengatakan saya datang karena saya suka khotbahnya. Tapi kebenarannya adalah kalau saudara melihat ini adalah jemaat di mana Tuhan tempatkan saudara, Dia yang pilih saudara. Dia memilih 12 orang muridnya untuk mengikuti dia. Nah saudara, kembali kepada konteks pemuritan. Saudara, bagian daripada mengikut Yesus adalah mengikut Yesus bersama-sama dengan orang-orang lain. Saudara, kekristenan seringkali dibawa di mana kita bisa mengikut Yesus sendiri. Oke. Yang penting saya dan Yesus. Yang penting pembukaan yang saya terima dari Yesus. Ya. Yang penting seperti itu. Bahkan ada sebagian yang mengatakan begini, yang penting adalah apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib buat saya. That's it, settle. Saya sudah dibenarkan, saya sudah diterima, saya sudah dikasih, sekarang antara saya dengan Yesus. Kalau sesimpel itu saudara, Tuhan Yesus tidak perlu memulai dengan memilih 12 muridnya. Tuhan Yesus hanya perlu untuk mengakhiri dengan ada di atas kayu salib, selesai. Kalau Yesus menjalani proses di sini, karena dia ingin memperlihatkan sesuatu, bagaimana cara kita bertumbuh bersama-sama di dalam satu komunitas yang namanya gereja. Kehidupan pemuritan baik terjadi dalam komunitas gereja yang sehat. Kata komunitas dalam bahasa Inggrisnya community. Dari dua kata common, unity. Artinya saudara punya kesamaan, common, yang menyatukan saudara. Itu sebabnya ada komunitas bersepeda. Apa yang menyatukan mereka? Hobi naik sepeda. Komunitas kuliner, apa yang menyatukan mereka? Hobi makan. Benar gak saudara? Komunitas apa ya? Komunitas yang memakai tas merek tertentu ada. Ada yang komunitas mobil mewah. Ya, saya satu kali lihat di YouTube ada anak 26 tahun di Qatar, dia adalah bukan presidennya di Qatar, presiden daripada komunitas penggemar mobil-mobil mewah, supercars, super crazy cars, ya. Wah, anggotanya mobilnya keren-keren, yang menyatukan mereka bisa tidak kenal satu dengan yang lain awalnya, yang menyatukan mereka adalah hobi mobilnya. Demikian juga orang Kristen. Apa yang menyatukan saudara di dalam ruangan ini? Bukan pendidikan saudara. Bukan status sosial saudara. Yang menyatukan saudara di ruangan ini bukan jam ibadahnya. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti apa artinya jemaat, yang menyatukan saudara di sini adalah karena Yesus memilih saudara. Tahukah saudara, ada hal di mana kita bisa pilih, tapi kita tidak bisa pilih keluarga. Benar saudara? Ya. Pada waktu saudara marah dengan saudara, kandung saudara, mungkin kepikir sama saudara, kenapa dia harus lahir dalam keluarga ini? Itu bukan pilihan saudara. Bahkan itu bukan pilihan orang tua saudara. Karena orang tua saudara nggak tahu yang modelnya begini yang akan lahir. Siapa yang sebagai orang tua yang tahu? Sudah bisa planning. Yang saya mau hidungnya mancung. Yang saya mau rambutnya kayak begini nggak bisa. Yang saya mau sifatnya kayak begini nggak bisa.
Itu sebabnya gereja disebut bukan hanya sekedar komunitas tapi keluarga. You don't pick your own family. Saudara enggak bisa pilih papa mama saudara. Saudara terlahir dalam keluarga. Kata-kata yang Yesus pakai, dia pilih saudara untuk ditempatkan di dalam keluarga. Bagian daripada pemuritan bukan hanya berjalan mengikuti Yesus, tapi berjalan bersama-sama mengikuti Yesus. That's the challenge. Banyak orang mengatakan saya tidak punya masalah berjalan mengikuti Yesus, kecuali yang diajak bersama-sama mengikuti Yesus. Ini kalau bisa dia nggak sama-sama dengan saya. Dan itu yang kita akan lihat hari ini, apa yang firman Tuhan katakan tentang berjalan bersama-sama. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 mengatakan, dan ia di sini adalah Yesus, memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada dua hal di sini. Yang pertama, pekerjaan pelayanan. Yang kedua, pembangunan tubuh Kristus. Saudara, tujuan setiap pelayan Tuhan, tujuan utama seorang gembala, seorang penginjil, seorang nabi, seorang rasul, setiap dari mereka punya tujuan utama, memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kalau tujuan mereka memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, maka yang melakukan pelayanan utama itu bukan pelayanan 5 jawatan, tetapi orang kudus. Ya, memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. To equip the saints for the work of the ministry. Yang diperlengkapi itu perlu untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Jadi saudara, tugas utama saya menurut kebenaran firman Tuhan ini adalah memperlengkapi saudara supaya saudara bisa melayani. Tugas utama saya bukan untuk melayani saudara. Ya. Saya ulangi lagi. Tugas utama saya bukan untuk melayani saudara. Tugas utama saya menurut Efesus 4 ayat 11 adalah memperlengkapi saudara supaya saudara bisa melayani. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya tubuh Kristus bisa terbangun pada waktu gereja Tuhan mulai belajar untuk melayani satu dengan yang lain. Itu awalnya masalah bisa terjadi. Saudara tahu nggak untuk supaya gereja minim masalah, saudara? Saudara pernah lihat saya suka lihat pertandingan bola basket, ada basketball coach di sini, Coach Freddy, oke? Nah, saudara di arena yang besar bisa nampung 20.000 orang. 20.000 mata ngelihat 10 orang lari-lari ngejar bola. Itu pertandingan bola basket dan itu bukan gereja. Ini bukan banyak dari saudara, ratusan dari saudara melihat satu orang yang ngomong selama 40 menit. Kalau saya murah hati, kalau saya lebihkan lagi. Terus kemudian ada 6 orang singer dan beberapa orang pemain musik yang main. Itu bukan gereja. Oke? Kehidupan berjemaat bukan ratusan orang nonton sedikit orang. Bukan ribuan orang nonton sedikit orang. Tanpa sadar kekristenan jadi begitu. Kita nggak perlu involve. Yang perlu adalah kita dibukakan sesuatu yang baru. Ayat ini mengatakan gereja akan bertumbuh, pembangunan tubuh Kristus terjadi pada waktu jemaat diperlengkapi untuk melayani.
Selanjutnya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Enggak ada hubungannya dengan pengetahuan ini, saudara. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita akan lihat. Tadi saya katakan bahwa kalau dikatakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah bukan sekedar yang di atas ini. Nanti kita akan lihat. Ayat 13 bicara tentang kedewasaan penuh. Ayat 14 mengatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, tidak semua pengajaran sesat, tapi tidak semua pengajaran saudara harus kejar. Kekristenan hari ini, kembali saya katakan begini saudara, kalau pemuritan, kehidupan berjemaat itu simple, saudara memulainya bukan dengan tahu banyak. Kekristenan hari ini diubah dari saling melayani banyak dengan tahu banyak. Sehingga setiap kali ada seminar baru tentang sesuatu yang baru, kita senang ikut. Ini baru, ada sesuatu yang baru. Dan pada waktu saudara stuck, yang saudara pikirkan adalah begini, kalau saja saya tahu pembukaan yang baru, saya tidak stuck. Saudara selalu berusaha untuk cari yang baru. Alkitab mengatakan tidak ada yang baru di kolong langit ini. Tidak ada yang baru saudara. Tapi kita berusaha untuk cari yang baru, untuk memuaskan kita, karena kita pikir itu loh yang bisa memerdekakan kita. Itu yang bisa memberikan pertumbuhan buat kita. Dan itu bukan gereja. Saudara, beberapa dari saudara datang kepada saya dan mengatakan begini. Pak, saya datang ke jemaat ini karena saya suka dengar khotbah Bapak. Wah itu sepertinya membuat saya, Cuman permasalahannya satu saudara. Menurut apa yang baru kita baca, saudara tidak bertumbuh dengan cara begitu. Saya tidak mengatakan saudara bertumbuh dengan dengar khotbah, yang saya katakan saudara tidak bisa hanya bertumbuh dengan hanya dengar khotbah. That's the point. Nah kekristenan hari ini adalah, mari kita cari di mana yang punya praise and worship yang paling baik, pengkhotbah yang khotbahnya paling baik, semuanya yang paling baik, saudara, dan sekarang tersedia. Saudara mau dengerin siapa khotbah, saudara? Hari ini saudara gampang, saudara masuk ke internet, saudara bisa dengerin podcastnya siapa aja. Name it, semakin terkenal semakin banyak saudara bisa available untuk dengerin podcastnya. Kalau itu cara yang terbaik untuk bertumbuh, kekristenan hari ini sudah bertumbuh dan kita jadi lebih mature, lebih dewasa dibandingkan kekristenan zaman abad pertengahan. Karena Rasul Paulus sudah terlanjur dipenggal sebelum dia terbitkan podcast yang pertama. Pertanyaannya, what is wrong with today's Christianity? Kekurangan podcast? Kekurangan resources? I don't think so. Pada waktu saya bertobat SMA, saudara. Saya nggak akan sebutkan tahun berapa. Oke. Pada waktu saya bertobat SMA, saya pergi ke toko buku Kristen. Jujur saudara, karena saya suka baca, saya bisa kehabisan judul buku yang saya mau beli. Artinya begini, saya lebih cepat belinya daripada judul bukunya. Sudah ada lagi. Oke, mungkin itu exaggerated, oke, sedikit exaggerated. Tapi artinya begini, saya enggak punya banyak pilihan. Setiap kali sekarang saya turun ke bawah gitu ya, terus kemudian ada waktu sedikit saya mampir ke toko buku dan melihat begitu banyak buku yang saya belum baca. Artinya pertumbuhan literatur rohani sungguh sangat luar biasa, plus podcast, plus apapun. Tetapi pertanyaannya, mengapa kekristenan hari ini tidak melampaui kekristenan abad mula-mula? Kalau pengetahuan menjadi barometernya, kita ini lebih pintar, saudara. Karena kedewasaan bukan
ditentukan primarily yang utama karena berapa banyak yang saudara tahu. Saudara, nggak ada yang salah ikut seminar. Tapi coba saudara flashback kehidupan kerohanian saudara. Coba saudara ukur berapa banyak seminar yang saudara ikutin dan berapa bertumbuh kekristenan saudara. Apakah benar kekristenan saudara bertumbuhnya ditentukan dengan semakin banyaknya seminar? Tetapi kita berpikir itu cara utama kita bertumbuh. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan cara kita bertumbuh. Nah, karena itu sederhana tapi tidak mudah. Bagi kita orang modern, kita cari yang lebih mudah sekalipun complicated. 7 step untuk ikut Yesus. 10 step untuk hidup diberkati. Kita perlu di-refresh, dilawat Tuhan terus-terusan. Saya tidak anti kebaktian lawatan Tuhan, tapi saudara kita melewati. Kalau saudara hidup cukup lama dalam kehidupan kekristenan, semuanya silih berganti saudara. Ya, mulai dari yang saudara datang ke depan, tiba-tiba saudara tertawa, dan tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang salah dengan saudara tertawa. Tapi siapa yang tahu setelah saudara tertawa 5 jam, saudara akan tetap menghidupi kehidupan saudara dan saudara perlu pertumbuhan rohani yang sesungguhnya. Kembali saya katakan, seminar enggak jelek. Tapi kalau saudara berpikir dengan banyaknya seminar Kristen yang saudara ikuti, saudara bertumbuh, mungkin saudara miss sesuatu. Ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Terjemahan bahasa Indonesia kita kurang, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bukan kebenaran di dalam kasih, tetapi speaking the truth in love. Pada waktu kita hidup bersama, maka ada yang namanya speaking the truth in love, berbicara kebenaran dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Nah saudara, ini perbedaannya antara bersekutu dengan saudara hadir di kebaktian. Saudara mendengar firman Tuhan yang sama, saudara mendengar kebenaran di dalam kasih. It's good. Saudara datang satu dengan satu, saudara mendengar kebenaran dalam kasih. Rasanya akan berbeda. Saya ambil contoh. Kalau di depan di sini saya mengatakan kepada saudara begini. Kamu harus mengasihi istrimu. Kamu perlu jadi contoh buat anak-anakmu. Saudara katakan, it's good, itu prinsip yang baik. Pada waktu saya datang kepada saudara dan mengatakan hal yang sama. Pak, Bapak harus jadi kepala keluarga yang baik. Saudara bisa menerima begini, berarti Bapak mengatakan saya bukan kepala keluarga yang baik. Alright? Pada waktu levelnya kepada satu dengan yang lain, there is a difference pada waktu kita bicara kebenaran di dalam kasih. Dan tahu saudara, yang banyak mengubah kita, itu pada waktu level itu disampaikan bukan dari depan, tapi pada waktu kita bicara satu dengan yang lain. Saya ingin katakan kepada saudara, saya enggak suka mendengar kebenaran di dalam kasih seperti itu. Tapi saya perlu dengar kebenaran dalam kasih seperti itu. Saya perlu mendengar ada orang yang mengatakan, tapi itu enggak benar yang kamu lakukan. Karena daging saya mengatakan, siapa kamu kasih tahu saya enggak benar. Tapi saya butuh itu. Saudara, itu sebabnya pilihan mudah kekristenan yang akhirnya jadi lebih sulit adalah mari kita jangan terlalu personal deh. Ya. Saudara, sekarang kekristenan dibalut dengan yang namanya privacy. Ini area pribadi saya.
Bahkan Tuhan Yesus kalau mau masuk harus izin. Privacy. Ketok pintu dulu. Kalau saya izinin masuk boleh, kalau enggak jangan dong, please. Ini privasi saya, Tuhan kamu hormati dong privasi saya. Ya, terus kita bilang gini, saya juga hormati privasi kamu Tuhan, kita saling menghormati. Cool man, keren, cuman enggak alkitabiah. Dan akhirnya hubungan kita juga begitu. Oke? That's why kita bisa punya big crowd. Tapi bukan orang-orang yang bertumbuh dewasa. Orang yang sama, yang bisa menyukai khotbah saya, bisa tidak suka pada waktu saya mulai mengatakan hal yang sifatnya personal. Pada waktu let's say saya katakan, Pak, kalau memang benar Bapak berhutang, tolong dikembalikan. Oh, that's offensive. Wah, gembala saya offensive nih. Dia mulai masuk area personal saya nih. Enggak terlalu ofensif kalau saya katakan itu dari depan, saudara. Tidak ofensif sama sekali kalau saya enggak pernah khotbah kayak begitu dari depan. Saya akan menjadi pribadi yang sangat menyenangkan, saudara. Ya, saya hanya cerita sisi apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Tapi pada waktu kita masuk di dalam level yang seperti itu, the real discipleship happens. Besi menajamkan besi. Saudara tahu kadang-kadang kenapa saudara enggak suka untuk dengar apa yang pasangan saudara ngomong? Karena dia masuk ke level itu. Dia katakan begini, enggak benar itu tadi kamu, sombong itu. Dan kita enggak suka dengar itu. Siapa yang suka pada waktu pasangannya bilang kamu sombong? Angkat tangan saudara. Coba lihat suruh lihat pasangannya supaya pasangannya bisa punya liberty untuk lebih sering katakan itu. We don't like it. Tapi that's Christianity. Speaking the truth in love. Apakah Yesus melakukan kepada 12 orang muridnya? Yes. Apakah itu yang membentuk murid-muridnya? Yes. Apakah itu menyenangkan? No. Apakah itu kekristenan? Yes. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Pada waktu kita berani untuk mulai berbicara satu kepada yang lain. Pada waktu saya memutuskan untuk berada di dalam kepemimpinan jemaat Morning Star dan di bawah Every Nation, maka saya memutuskan untuk memberikan izin kepada para pemimpin saya untuk berbicara atas hidup saya. Daging mengatakan enak independen, tidak ada yang ngurusin. Daging bilang begini, it's okay, yang penting kan kamu bisa khotbah. Saya perlu itu karena saya mau bertumbuh. Ada amin saudara? Pada waktu kita sampai ke tempat di mana kita tidak lagi perlu orang lain untuk bicara dalam hidup kita, kita dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dikatakan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, itu terjemahan bahasa Indonesianya. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan yang diperlengkapi. Seluruh tubuh yang diperlengkapi dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya. Jadi bagaimana tubuh itu menerima pertumbuhannya? Ayat 16 mengatakan dari dia. Dari dia. Tapi caranya gimana saudara? Caranya adalah setiap bagian tubuh diperlengkapi. Itu sebabnya saudara perlu diperlengkapi untuk melayani orang lain. Karena dari sana saudara bertumbuh. Setiap saudara perlu diperlengkapi dan diikat jadi satu. Siapa yang di sini suka diikat? Saya enggak suka diikat. Ya, saudara, saya ini punya kecenderungan yang aneh. Saya menemukan ada beberapa orang ternyata setelah saya share punya kecenderungan yang sama. Saya ini
kalau berada di lift rame-rame, sesek liftnya, saya mulai merasa bukan sesek ininya, sesek nafas saya suffocated, saya nggak enak, nggak nyaman. Cara saya mengatasinya, saya tutup mata. Saudara. Kalau saya nggak lihat banyak orang, saya oke. Kira-kira seperti itu. Kalau saya di pesawat, terus kemudian tidak ada lagi kursi yang di aisle, di lorong, waduh saya struggle, saudara. Karena pada waktu saya berada di tengah, melihat kiri dan kanan, saya seperti dicepit. Saudara. Terlepas dia kecil atau besar. Oke, saya enggak nyaman. Saya biasanya minta begini, di pinggirnya toilet pun enggak apa-apa, yang penting di aisle. Oke, buat saya, oke. Kalau penerbangan panjang di depannya toilet, lumayan saudara. Ya. Apalagi kalau pramugarinya jarang-jarang bersihin itu. Wah, setiap kali dibuka aromanya kemana-mana. Buat saya lebih nyaman begitu. Karena saya enggak suka berada di tengah-tengah. Oke. Saya terintimidasi dengan keramaian, saudara. Agak aneh toh, saudara. Iya. Ya, itu bagian yang saya perlu menang, saya belum menang di sana ya. Jadi kalau habis kebaktian saya lihat mall itu rame, saya langsung bilang sama keluarga saya, jangan makan di sini yuk, kita keluar makan yuk, gitu ya. Saya enggak tahan, saya lihat banyak orang itu, waduh, gitu ya. Nah, itu sebabnya saya ngerti yang namanya diikat itu enggak enak, saudara. Diikat itu enggak bebas, saudara. Tetapi sesuatu yang penting dalam kehidupan saudara, ada ikatannya. Oke? Kalau di bisnis namanya kontrak, kalau di pernikahan namanya ikat janji. Oh, ikatannya lebih kuat, saudara. Ya, pada waktu sudah belum menikah, sudah enggak diikat sama siapa-siapa. Pulang jam berapa juga enggak apa-apa, benar enggak, saudara? Ya, enggak pulang, ada sebagian dari saudara yang ngekos hari ini enggak pulang juga enggak ada yang nyariin. Ya, bukan untuk supaya saudara self pity, tapi kebenarannya begitu, benar enggak? Ada waktu dulu pada waktu saya masih kuliah, kalaupun saya sampai malam enggak ada yang nyariin, saudara. Kadang kepikir enak juga ya ada yang nyariin, tapi enggak ada yang nyariin. Gitu ya. So, ada bagian tertentu dalam hidup kita di mana Tuhan karena mengasihi kita diikat. Kata yang dipakai di sini adalah diikat menjadi satu. Artinya bukan saudara yang mau, tapi itu dilakukan oleh Tuhan. Diikat menjadi satu oleh pelayanan semua. Dengan cara begitu, saudara diikat jadi satu, kita bertumbuh sama-sama. Bahasa kerennya stuck together. Stuck. Saudara pernah merasa di dalam kehidupan pernikahan saudara, kita ini jujur-jujuran, boleh saudara? Ada waktu di mana saudara seperti stuck, tapi saudara nggak bisa kemana-mana, sudah kadung menikah, terus gimana? Ketawanya agak beda-beda. Iramanya agak enggak lepas, tapi gimana gitu ya. Gitu. Seperti gini, aduh, I'm stuck. Hey, that's God's way. Sudah, Tuhan membuat kita stuck termasuk di dalam gereja. Kalau saudara enggak pernah merasa seperti itu, mungkin saudara datang ibadah dan bukan anggota jemaat. Ups. Saudara, kita bisa datang dan kita ini anggota jemaat Kristus di seluruh dunia, Universal Church. Ya, saudara enggak ada yang namanya Universal Family. Bahaya saudara kalau Universal Family saudara bawa kayak begitu. Kita kan sama-sama satu keluarga besar umat manusia. Terus kita bilang ya ada benernya, tapi kalau kita mulai breakdown dan mengatakan anakmu anakku enggak cocok. Benar enggak saudara? Apalagi istrimu istri, enggak cocok itu saudara. Ya. Sama juga di dalam keluarga Tuhan, benar kita punya ya sebelah ini saudara pergi ke toilet, saudara ketemu ada saudara seiman yang berbakti di sebelah sana. It's true, saudara seiman, darah Yesus yang sama membasuh dosa mereka. Oke, tapi kita punya keluarga rohani. Oke. Itu sebabnya saudara kalau saudara punya hubungan, saudara tahu di mana ada hubungan, di sana ada konflik. Di mana tidak ada hubungan, di sana tidak ada konflik. Oke. Tapi itu cara kita bertumbuh.
Saudara mau enggak ada konflik? Saudara datang ibadah, enggak usah kenal siapa-siapa. Oke? Enggak ada konflik, saudara. Ya. Dan ini tipikal jemaat modern. Dia bilang begini, ada 4 hal tadi pendetanya khotbah. Yang 2 saya setuju. Yang ketiga oke lah, agak boring tapi oke. Yang keempat enggak, fresh. Ini bisa di-delete. 2 saya ambil. Oke. Hey. Ini kekristenan bisa jadi begini. That's a problem. Itu sebabnya kita tidak bertumbuh. Okay. Saudara, saya hamba Tuhan, saya mempersiapkan, saya hampir tiap hari Minggu khotbah. Okay. Saya mempersiapkan firman Tuhan. Saya diberkati oleh pembukaan firman Tuhan yang Tuhan percayakan buat saya. Saya diberkati oleh pembukaan firman Tuhan yang saya terima dari hamba Tuhan lain. Tapi tahu saudara, yang sungguh-sungguh membuat arah hidup saya berubah, pada waktu pemimpin saya datang, tidak khotbah 30 menit, dia kasih satu statement. Statementnya mungkin nggak enak saya dengar, but it changed my life. Saudara, pada waktu Yesus atau kalau Yesus lebih gampang, saudara, Yesus tidak kelihatan, saudara. Pada waktu pemimpin saudara atau orang yang dekat dan saudara mengatakan, jujur sekarang di mana hatimu sama Tuhan? Itu kan cuma satu kalimat, di mana hatimu sama Tuhan? Itu bisa saudara katakan thank you, atau kita katakan, lu siapa kamu ngomong hatiku? Emangnya kamu tahu hatiku? Hatimu sendiri di mana? Haleluya. But that's church. Siapa yang suka dengar kayak gitu? Saudara, kita nggak suka, saya nggak suka, saudara. But it's important. Karena itu gereja. Pada waktu setiap kita mau untuk mendengar hal seperti itu, saudara saling mensupport di dalam kasih, kita akan melihat pertumbuhan. Kita melihat mature Christian. Saudara, dulu saya sempat berpikir, kematangan, kedewasaan, kekristenan seseorang itu bisa dilihat dengan cara dia khotbah, cara dia nyanyi, cara dia mimpin pujian, cara dia memberikan pelayanan publik. Tapi saya menemukan semakin lama saya melihat orang yang sungguh-sungguh dewasa itu bukan dilihat dari kemampuannya seperti itu. Karena apa yang kita baru belajar dari ayat firman Tuhan, gak ada bicara tentang kemampuan. Kedewasaan jemaat itu pada waktu dia diperlengkapi untuk melayani. Semakin dia melayani, semakin dia memberikan hidupnya untuk dikoreksi. That's how we grow. That's why we grow. Itu sebabnya saya melihat bahwa ada jemaat tertentu. Jujur kalau saya mengatakan begini, kalau kita mau menilai dengan cara kekristenan modern menilai, kita mengatakan begini, kenapa ya orang-orang yang dalam jemaat ini mature, dewasa, tidak gampang digoncangkan, sedangkan hari Minggu mungkin mereka tidak dengar pembukaan firman Tuhan yang wah dahsyat gimana-gimana. Pemimpin pujiannya mungkin dan tim musiknya tidak ngangkat lagunya, tidak bisa diangkat kemana-mana. Kan kita sering mengatakan kan, mengangkat, suasananya ngangkat dan lain sebagainya. Saudara pernah menemukan di mana sekelompok orang ya yang mimpin juga enggak khotbahnya enggak bagus-bagus amat. Ya. Terus kemudian yang nyanyi juga fales. Saudara, saya masih diingatkan beberapa tahun yang lalu, bukan kekristenan di kota besar China hari-hari ini lebih terbuka. Beberapa tahun yang lalu pada waktu saya sempat mengunjungi dan melayani di beberapa gereja Every Nation di beberapa kota. Saudara, pemimpin pujian enggak ada tim musik, saudara, enggak ada tim musik. Pemimpin pujiannya itu pinter, cepat sekali kalau ganti CD. Maksudnya ganti lagu. Jadi oke, lagu ketiga, saya lagu ke-6 gitu. Ya. Kalau udah diulang 3 kali udah selesai. Nah, Ailing tahu, Ailing pernah berjemaah di kayak gitu ya kan? Ya. Kalau itu untuk ukuran Indonesia sudah kehilangan hadirat Tuhan, saudara. Ini lagu kesini sebentar jemaat, sebentar. Oke. Ayo nyanyi lagi. Kita bilang begini, ini anointing bisa lari kemana-mana.
Tapi saya menemukan jemaat yang kecil but so mature. Mereka nggak ngerti banyak, saudara. Itu sebabnya pada waktu dulu kita datang, kita pikir, saudara saya juga berpikir begitu. Men, kamu nggak ngerti ini. Kita datang dari Indonesia dengan kebenaran. Wah, kita ngajar mereka. Belum tentu yang ngajar lebih dewasa dari yang diajar, loh, saudara. Saya aja merasa tahu lebih banyak. Tahu lebih banyak bukan berarti lebih dewasa. Saya hanya tahu lebih banyak. Saudara punya anak yang pinter, saudara nggak mengatakan anak itu dewasa, benar nggak, saudara? Hanya tahu lebih banyak nggak membuat saudara jadi dewasa. Nggak ada yang salah dengan tahu lebih banyak, saudara. Oke. Goalnya Yesus adalah melihat jemaat yang dewasa. Dan goalnya Yesus adalah display saudara dan saya ke dunia ini. Sehingga dunia akan tahu kalau saudara dan saya adalah muridnya. Bukan karena di food court nanti saudara berdoa sebelum makan, sehingga orang lihat gini, oh orang Kristen baru pulang kebaktian ya. Nggak salah, saudara. Tapi kalau hanya itu tidak menandakan kedewasaan. Mungkin yang lebih menandakan kedewasaan adalah ini, saudara. Pada waktu saudara mau masuk parkir, sudah hampir telat ke kebaktian, terus kemudian ada orang yang nyerobot, terus kemudian saudara senyum sama dia. Itu lebih menunjukkan kalau saudara dewasa dibandingkan karena tidak mau telat, saudara tidak ngalah. Saya tidak menganjurkan saudara untuk tidak telat, untuk telat, bukan itu poinnya. Tapi that's Christianity. Ya. Untuk rekan kerja saudara, kedewasaan saudara bukan sekedar ditunjukkan pada waktu sebelum saudara menandatangani kontrak, saudara berdoa. Yuk kita doa, kita tumpangin tangan. Terus kemudian mulai cari, ada yang bawa minyak, enggak ada minyak angin, enggak apa-apa. Di sini kita tetesin tres, kemudian kita tanda tangan. If you believe on that, please do so. Oke? Tapi itu enggak menandakan saudara dewasa. Tapi pada waktu saudara mengalami konflik di dalam permasalahanmu, what you do dengan apa yang terjadi, itu yang orang lihat lebih dari sebelum engkau tanda tangan, sudah katakan dalam nama Yesus, tanda tangan. Dunia harus lihat bahwa kekristenan mengubah kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita bisa dengan orang di luar sana, bagaimana dengan yang di sini? Ini cuma datang ibadah, saudara. Bagaimana pada waktu kita dalam kelompok yang lebih kecil? Apakah kita melayani satu dengan yang lain di dalam kasih? Saya mendorong setiap saudara untuk mulai terlibat dalam kelompok kecil. Bukan karena pemimpin di dalam kelompok kecil itu perfect, near perfect, enggak. Dan bukan juga karena pada waktu saudara datang pemimpinnya punya pengetahuan Alkitab yang tapi pada waktu saudara mulai bagi hidup satu dengan yang lain, saudara mulai terjadi gesekan. That's how you grow. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Biar firman-Mu sendiri yang berbicara, apa yang hamba-Mu tidak mampu untuk menyampaikan.